Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat mulia. Nikmat yang kita mohon dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini selalu ditambah. Semoga kita ditambah nikmat Islam ini untuk semakin mengerti apa yang belum kita pahami dalam Islam, agar kita diberi keistiqamahan di dalam beramal dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita apa yang mestinya kita jalani di kehidupan dunia. Apa yang harus dijalani dan apa yang harus ditinggalkan dan dijauhi. Perintah-perintah Allah mendatangkan ridhanya. Ketika seorang hamba bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya. Sebaliknya, ketika perintah Allah dilanggar, larangan Allah dikerjakan, maka itu akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita pada kesempatan ini akan membahas tentang kondisi-kondisi jiwa. Kondisi-kondisi jiwa. Jiwa ini di dalam bahasa Arab disebut an-nafsu, an-nafs. Ya. Jadi di antara kecenderungan jiwa manusia adalah di dalamnya ada hawa nafsu, ada nafsu. Yang nafsu ini atau hawa nafsu ini yang memutus hubungan antara seorang hamba untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang lebih memperturutkan hawa nafsunya, maka dengan itu dia telah memutus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan jiwanya. Maka manusia secara umum terbagi menjadi dua golongan besar. Golongan yang pertama adalah manusia yang dikuasai oleh nafsunya. Ya, golongan yang pertama manusia yang dikuasai oleh nafsunya. Maka dia dibinasakan oleh nafsunya tersebut. Dia hanya mentaati apa yang diperintah oleh nafsunya. Jadi golongan yang pertama yang dikuasai oleh nafsu. Golongan yang kedua adalah yang menguasai nafsunya. Yang kedua, dia kuasai nafsunya, dia tundukkan nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada yang pertama yang dikuasai oleh nafsu, dan yang kedua adalah yang menguasai nafsunya. Mau yang mana? Yang kedua, agar kita menguasai hawa nafsu kita. Maka para ulama mereka mengatakan bahwa perjalanan orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berakhir ketika mereka berhasil menguasai hawa nafsu mereka.
Ketika mereka menguasai hawa nafsunya, maka selamat dan sukseslah dia, selamatlah dia. Adapun yang dikuasai oleh hawa nafsunya, rugilah dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, surat An-Nazi'at ayat 37 sampai ayat 41. An-Nazi'at di juz 30 ya, setelah amma yatasaalun. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat An-Nazi'at ayat 37 sampai ayat 41. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka jahim, neraka jahanam adalah tempat kembalinya. Di 3 ayat yang pertama ini Allah menyampaikan bahwa orang-orang yang melampaui batas adalah mereka yang keluar dari batas yang telah Allah bataskan. Ada batasan Allah, apa yang dibolehkan dan apa yang tidak boleh, itu batasannya Allah. Ketika seseorang melampaui batas, dia melanggar. Mestinya tidak boleh, dia kerjakan. Ya, ini melampaui batas. Dan orang yang melampaui batas itu, kenapa dia melampaui batas? Karena dia memperturutkan hawa nafsunya. Memperturutkan hawa nafsunya. Dan orang kalau sudah dikendalikan oleh hawa nafsunya, hawa nafsu ini pelupa. Hawa nafsu ini pelupa. Dia mudah melupakan hakikat kehidupan. Pelupa kalau dia ini tambah tua. Gak ada orang tambah muda atau tetap muda. Gak ada. Tetap tua, tidak ada. Tambah tua dan akan mati. Semua manusia. Ini sudah garis yang Allah gariskan. Tapi ketika dihadapkan dengan hawa nafsu, lupa. Hawa nafsu ini tidak ingat akan mati. Hawa nafsu ini menikmati yang sedang dihadapi. Kalau lagi ditawari dunia, walaupun haram, tapi ini dunia. Ya, haram urusan belakangan, tapi ini fulus. Ya, ini duit. Maka walaupun tua sekalipun tidak peduli dengan ini. Ya, duit-duit riba embat. Ya, duit-duit gadai ambil. Ya, masih ada nggak begitu? Nggak ada. Ya, ya kan? Gadai riba. Tapi ya, walaupun dia sudah ngaji, sudah apa, tapi kalau misalnya dia masih makan riba, makanya tidak ada keberkahan dalam hidupnya, nggak ada keberkahan dalam ibadahnya, doanya tidak diterima, sholatnya terhambat, ya, dan dikubur, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat ditambah lagi azabnya, ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang doyan riba. Tapi kalau terkait dengan wa atharal hayatad dunya, lebih mementingkan kehidupan dunia, gak gampang untuk meninggalkan yang seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang-orang yang melampaui batas ini salahnya. Kenapa? Karena mikirin dunia lebih sering ketimbang mikirin akhirat. Lebih memikirkan dunia ketimbang akhirat. Kalau dia lebih memikirkan akhirat, lebih baik lapar daripada makan riba. Lebih baik lapar daripada makan riba. Kalau dia memikirkan akhirat. Namun karena dia tidak memikirkan akhirat, wa atharal hayatad dunya, lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya jahanam adalah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Selanjutnya di ayat yang ke-40. Dan adapun orang-orang yang takut akan maqam Tuhannya, takut akan kedudukan Tuhannya, maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsunya untuk melampiaskan kemauannya. Ini buah dari takut. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
takut akan kemuliaan dan kedudukan Allah, dia bisa mengekang hawa nafsunya. Dia yang mengendalikan hawa nafsunya, bukan hawa nafsunya mengendalikan dirinya. Maka hawa nafsunya dikekang sama dia. Memang kamu menginginkan kesenangan sesaat, tapi kesenangan sesaat ini mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia kekang hawa nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia cegah hawa nafsunya untuk memperturutkan apa yang menjadi enaknya dan baiknya sekarang, tapi menimbulkan azab. Apa artinya kenikmatan sesaat tapi berbuah azab selama-lamanya? Senang dapat uang, senang dapat misalnya syahwat lawan jenis, senang dengan jabatan, senang dengan ini, senang dengan itu, tapi kemudian setelah itu menderita di kuburnya, di alam barzakh, dan menderita di akhirat. Padahal seharinya di sana nunggu di padang mahsyar 50.000 tahun. Seharinya di padang mahsyar 50.000 tahun. Orang tidak sabar dengan untuk lapar, mau lapar setahun lapar misalnya. Tapi dia lapar dalam taat. Misalnya tidak dia melakukan maksiat, tidak makan yang haram, tidak mengambil uang orang dan tidak mengaku harta orang, tidak mengambil makan riba dan yang lain sebagainya, maka selamat dia. Selamat di 50.000 tahun itu, selamat. Orang yang usianya 100 tahun saja dibandingkan 50.000 tahun itu, berapa bandingannya? Enggak sebanding sama sekali, jauh. Subhanallah. Dan itu pun kalau orang yang sudah sampai menginjak 100 tahun, paling doanya yaitu minta mati. Udah nggak pengen hidup lama-lama. Ya Allah, sudah matikan saya. Karena sudah nggak ada enaknya hidup kalau sudah usia di atas 80 lebih, itu sudah nggak ada enaknya. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu baru yaum, satu hari di padang mahsyar. Namun bagi orang beriman, satu hari di padang mahsyar yang 50.000 tahun itu ma bainal zuhri wal asr, antara zuhur dan asar. Sebentar rasanya bagi yang beriman, tapi bagi yang enggak beriman menderita di tengah terik matahari yang didekatkan di dalam kubangan peluhnya, dan kemudian ya Allah, ada lagi yang berjalan dengan wajahnya, dan beragam macam jenis yang Allah tunjukkan pada akhir yaumul akhir nanti. Nafsu ini mengajak orang untuk melampaui batas, lebih mementingkan dunia. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk kita takut kepadanya, takut kepada Allah dan mengekang hawa nafsu. Dan hati ini terus tarik menarik, antara yang menarik untuk taat kepada Allah atau taat kepada hawa nafsu. Terus demikian. Inilah ujian yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita semuanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan jiwa ini 3 macam di dalam Al-Quran. Ada yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang; an-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu mencela dirinya; dan an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Nah, ini setiap kita punya tiga-tiganya. Kita punya tiga-tiganya. Terkadang kalau sudah seperti ini di kajian, ini insya Allah an-nafsul mutmainnah, hatinya tenang ya. Kalau di pengajian, ya. Namun pengajian tutup, masuk ke pasar Palmeriam, lain lagi judulnya. Ya, berubah lagi, ngomel, ngamuk dan lain sebagainya. Ya, muncul jiwa yang lainnya. Ini jiwa manusia. Namun ketika dia dengan ilmunya, dengan ibadahnya, dengan ketaatannya kepada Allah, maka dia bisa mapan di satu jiwa. Nah, jiwa mutmainnahnya ini akan lebih dominan daripada jiwa yang lainnya. Apa itu an-nafsul mutmainnah? Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu yaitu yang tenang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya namanya tenang. Ya, gak banyak tingkah. Orang tenang itu kan tidak banyak tingkah.
Kenapa dia merasa tenang? Semua hajat kebutuhannya dia dapati, dipenuhi. Bagaimana tidak? Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tenang dengan mengingat Allah. Dia dekat dengan terus ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terus ingat Allah dalam setiap keadaan dan kondisi. Yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang dia lakukan dengan penuh hati, yang penuh rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat jiwanya tenang. Kenapa jiwa itu menjadi tenang? Karena dia membenarkan semua yang Allah firmankan dan semua yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Orang yang yakin, yang hakul yakin bahwa Allah itu maha benar, Rasulullah SAW itu benar, Al-Quran itu benar, surga dan neraka itu benar, yakin dengan hatinya, maka akan membuat dia tenang. Kenapa? Karena ketika setiap dia beribadah kepada Allah, dia yakin bahwa dia sedang mendekat kepada surga, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjauhi dosa dan maksiat, dia menjauh dari api neraka. Maka para ulama menyebutkan banyak penafsiran tentang jiwa yang tenang ini. Di antaranya Qatadah mengatakan, wal mu'min itma'annat nafsuhu ila ma wa'adallah. Itulah seorang mukmin yang jiwanya tenang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepadanya. Yakin janji Allah itu benar. Jadi walaupun dia menjalani dunia ini dengan kepahitan-kepahitannya, dia yakin bahwa pahit yang dia rasakan ini akan berakhir, dan segala nikmat dunia atau kepahitan dunia, nikmatnya tidak kekal, pahitnya tidak kekal. Beda dengan akhirat yang di sana adalah kekal selama-lamanya. Jika salah satu harinya saja 50.000 tahun, dan jika hari-hari yang dijalani nanti di akhirat setelah hisab, ya, setelah orang ahlul jannah masuk jannah, ahlul nar masuk nar, penghuni neraka masuk neraka, penghuni surga masuk surga, satu harinya 1000 tahun. Satu harinya 1000 tahun. Ya Allah, untuk menghabiskan satu hari saja 1000 tahun dibandingkan di dunia. Dan itu pun gak kepotong tidur. Ya, di surga tidak ada tidur. Di surga tidak ada buang air kecil dan besar. Ya, di surga cuma penuh dengan kenikmatan dan kenikmatan. Tidak ada lagi kelelahan, nggak ada capek lelah, tidak ada. Ya, seluruhnya nikmat, tidak ada kepanasan, tidak ada kedinginan, semuanya cukup. La yarawna fiha syamsa wala zamharira. Tidak ada terik matahari yang panas dan tidak ada dingin yang menyengat. Semuanya sejuk dan nikmat, kekal di dalamnya selama-lamanya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jiwa yang tenang, mereka ini tenang karena mereka mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, dan mereka meyakini bahwa seseorang semakin kenal Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mempelajari Asmaul Husna, mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan membuat itu semuanya membuat dirinya menjadi tenang. Dan juga dia meyakini semua apa yang Allah janjikan setelah kematian, dari semua hal yang Allah sampaikan, dari sejak sakaratul maut, melihat para malaikat yang menghibur orang-orang beriman, sampai pertanyaan di kubur di alam barzakh oleh Munkar dan Nakir, dilapangkannya kubur, dibukanya pintu-pintu surga, didatangannya temannya yang baik yang menghiburnya, yang menjadi temannya sampai menjelang kiamat, itu semuanya adalah benar. Dan dia meyakini semua kebenaran yang terjadi setelah yaumul qiyamah. Manusia dibangkitkan dari mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, ditimbang amal ibadahnya, bertebarannya catatan amal, syafaat, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirat yang membentang di atas neraka jahanam, dan surga serta neraka. Mereka percaya semuanya itu. Nah, ketika mereka yakin dan percaya dengan ini semuanya, dia ridha.
diridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk dirinya. Dia menerima semua perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dijalankan dan larangannya dijauhi. Dia menerima dengan takdir yang Allah tetapkan untuk dirinya, tidak mengeluh, tidak mengumpat. Ya, tidak pernah menceritakan atau mengeluhkan hal ini kepada apalagi kepada manusia. Tidak goncang imannya hanya karena cobaan dan ujian. Dan tidak pernah menyesal terhadap apa yang hilang dari kehidupannya di kehidupan dunia, serta tidak terlalu berlebihan di dalam bergembira sampai lupa diri dan lupa daratan ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena apa? Karena apa yang dikasih atau apa yang diambil semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dikasih milik Allah, yang diambil dari kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan pada dirinya. Itu telah digariskan sebelum alam semesta tercipta, sebelum langit dan bumi tercipta. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semuanya di surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Apapun musibah yang terjadi, semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan petunjuk kepada hatinya. Artinya bahwa hamba yang yakin setiap musibah yang terjadi pada dirinya itu tidak akan terjadi kecuali dengan apa yang Allah telah gariskan bagi dirinya, maka dia ridha, dia menerima semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan mutmainnah di sini, mutmainnah itu orangnya, perbuatannya namanya tumakninah. Ya, perbuatannya namanya tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang. Ya, dia tenang dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas. Dan dia tidak mendahulukan apapun, apalagi hawa nafsunya mendahului perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap perintah yang Allah perintahkan, dia jalankan perintah itu. Dia jalankan perintah itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Bukan karena berdasarkan ikut-ikutan, bukan karena mencenderung hawa nafsu, tapi berdasarkan apa yang Allah perintahkan, berdasarkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tolong HP dimatikan ya. Tolong HP dimatikan. Dan orang-orang yang seperti ini, yang jiwanya tenang, ketika ada pikiran-pikiran buruk yang melintas di pikirannya, maka dia berlindung kepada Allah dari semua was-was syaitan. Dia anggap itu adalah was-was syaitan, kecenderungan-kecenderungan untuk lebih menyenangi dunia ketimbang akhirat. Itu dianggap sebagai was-wasnya syaitan, yang sampai Nabi SAW ketika ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ada di antara kami yang memiliki pikiran-pikiran yang menurut saya ya Rasulullah lebih baik saya jatuh dari langit ketimbang saya mengucapkan pikiran-pikiran itu. Nabi SAW menyampaikan, dzalika sarihul iman, itulah benarnya iman, itulah benarnya iman. Sehingga dia tidak merasa nyaman kalau kesandung dosa, kecuali dia harus bergegas bertaubat. Ya, kalau kesandung dosa itu adalah sifatnya manusia, karena manusia ini khata, banyak salahnya, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hatinya tenang, tidak ada keraguan di dalam hatinya, tenang, tidak ada syak, yang ada adalah yakin. Hatinya tenang,
karena yang ada di dalam hatinya adalah ilmu. Dia nafikan kejahilan dan kebodohan karena dia menuntut ilmu. Dengan ilmu yang dia pelajari menenangkan hatinya. Hatinya tenang dengan mengingat Allah sehingga jauh dari kelalaian. Hatinya tenang dengan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia jauh dari sifat khianat. Hatinya tenang dengan ikhlas sehingga dia tidak digacaukan dan digoyangkan dengan riya. Hatinya tenang dengan kejujuran sehingga jauh dari sifat kebohongan. Hatinya tenang dengan terus memikirkan akhirat sehingga jauh dari sifat lemah dan lelah. Karena orang yang terus memikirkan akhirat, orang yang kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang bijak, orang yang cerdas kata Nabi SAW adalah orang yang menunduk, ya, orang yang paling banyak ingat mati dan menundukkan hawa nafsunya. Ini orang yang cerdas. Dan orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan mengangan-angankan untuk mendapatkan nikmat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang lemah, orang yang dungu. Bagaimana dia memperturutkan hawa nafsunya tapi berharap masuk surga? Ini adalah menunjukkan kelemahan dirinya, kalahnya dirinya oleh hawa nafsunya. Orang yang mutmainnah ini, yang jiwanya tenang, dia ini tenang di dalam tunduk ibadahnya kepada Allah sehingga dia tidak sibuk dengan ujub. Enggak sibuk dengan ujub, enggak sibuk dengan apa kata orang tentang diri ana, enggak peduli dengan itu semuanya. Tenang dengan tawadhu'nya, dengan rendah hatinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu jadilah dia orang yang memiliki an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang tenang jiwanya ini pada hakikatnya adalah orang-orang yang sadar, yang di dalam hatinya ini tidak ada kelalaian, yang hatinya selalu terang. Ya, seakan-akan cahaya-cahaya surga itu ada di hati orang tersebut. Sampai ada seorang penyair sampai mengatakan tentang orang-orang yang seperti ini, ala ya nafsu waihaki sa'idini bisa'yin minki fi dhullamil layali la'allaki fil qiyamati an tafuzi bi tibil aisi fi tilkal la'ali fi tilkal alali. Wahai jiwaku, bantu aku dengan beribadah kepada Allah di tengah malam. Semoga dengan itu pada hari kiamat kamu akan selamat dengan nikmatnya hidup di tempat-tempat yang tinggi. Orang yang sadar dengan jiwa yang tenang ini, dia mempersiapkan hidupnya untuk tujuan ibadah, karena untuk itu kita diciptakan. Dia mempersiapkan hidupnya untuk hari perjumpaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mempersiapkan hidupnya untuk hari kematiannya, untuk kembali ke tempat yang kekal dan abadi. Dan orang yang jiwanya tenang ini dengan gampangnya dia melihat bahwa dunia ini betul-betul sekejap, sebentar. Ya, sebentar. Orang yang misalnya subhanallah usianya 50 tahun misalnya, Allah beri jatah kepada dia 60 tahun, sisa 10 tahun. Kalau diberi jatah 10 tahun, menghabiskan 50 tahun gak berasa, apalagi cuma 10 tahun, sebentar. Ya, apalagi yang sudah lewat dari jatah yang telah Allah berikan, dikasih bonus-bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bonus ini adalah, sampai kata Imam Ibnul Jauzi, ini ghanimah, ini harta besar. Ketika dikasih kelebihan hari oleh Allah, setiap bangun tidur syukuri. Syukuri setiap, alhamdulillah ya Allah masih dikasih kesempatan untuk nambah amal. Syukuri kesempatan tambahan-tambahan bonus dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam 63. Nabi sallallahu alaihi wasallam 63, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih lebih dari itu, syukuri tiap harinya. Jadikan hari itu untuk taat, untuk ibadah kepada Allah. Ya,
syukur-syukur terus mempersiapkan diri, terus tiap hari tiap saat mempersiapkan diri. Bisa hari ini, bisa ntar sore, bisa nggak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Apalagi di zaman yang seperti ini banyak orang yang mati mendadak. Ya, nggak pakai sakit apapun, tiba-tiba ya masuk toilet mati. Ya, mempersiapkan ini mati. Terus demikian tidur nggak bangun lagi. Banyak manusia yang mengalami seperti ini. Dunia seperti itu sifatnya. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dia bayangkan, jangan sampai dia termasuk orang-orang yang sampai nanti ketika pulang kepada Allah dia mengatakan, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, menyesalnya diriku ya Allah, kenapa aku tidak beramal yang baik sebelum aku pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terus menghadapkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan yang mati dari hatinya ini, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari kesempatan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan cahaya yang Allah hidupkan di dalam hatinya itu, dia melihat segala kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Dia tahu, ya Allah, saya masih belum taubat dari dosa ini, saya masih belum taubat dari dosa itu. Dia melihat aib-aib yang ada pada dirinya, dan dia terus berupaya untuk memperbaiki aib-aibnya tersebut. Dia tidak mudah berhenti, tidak mudah merasa lelah sebelum sampai ke tujuan. Karena istirahat yang sebenarnya, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, engkau ini sibuk banget hidupmu, belajar, mengajar, ibadah, dakwah, menulis dan terus sebagainya. Mata raha, kapan istirahatnya? Kapan istirahatnya? Kata beliau, istirahatnya adalah nanti kalau menginjakkan kaki di surga. Itu istirahat. Dunia ini bukan waktunya untuk istirahat. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bisa dimatikan? Insyaallah. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tahu, yang sadar, yang memiliki jiwa yang tenang, dia melihat bahwa modal hidup kita terbesar adalah umur kita. Ini modal yang paling besar, umur yang tiap hari terus berkurang dan terus berkurang. Nah, diisi dengan apa umurnya? Kalau dia melihat bahwa umurnya banyak tekornya dengan maksiat dan dosa, banyak tekornya dengan hal-hal yang sia-sia, coba dengan waktu yang tersisa perbaiki diri. Ya, jangan malah dihabiskan untuk sibuk urusan-urusan yang nggak penting. Ya, nonton sinetron, ya, nonton berita-berita, apalagi kriminal-kriminal, nonton ini dan itu, ya Allah, itu nggak ada habisnya. Yang membuat hati ini malah tidak tenang. Coba kita habiskan waktu kita ini dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan mendengarkan ceramah dan kajian, maka jiwa itu akan semakin tenang dan semakin tenang. Ini jiwa yang pertama, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Itu jiwanya orang-orang soleh. Bahkan semakin tinggi kalau kesolehan seseorang, ketenangannya itu semakin luar biasa dan semakin kuat. Sampai diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah, waktu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu meninggal dunia, beliau meninggal di Taif dan dimakamkan di Taif. Ketika jenazahnya dipikul, ada burung masuk ke dalam kerandanya. Ada burung masuk ke dalam kerandanya dan tidak keluar lagi, nggak ketahuan. Subhanallah, ketika sedang dimasukkan ke dalam liang lahat, semua jamaah yang hantar jenazahnya mendengarkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semua dengar tapi mereka enggak tahu siapa yang baca. Semuanya dengar, yang hantarkan jenazahnya
mendengarkan ayat ini dibacakan ketika mengantarkan jenazahnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian jiwa yang kedua adalah an-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu mencela dirinya. Jiwa yang selalu mencela dirinya. Jiwa ini yang belum tetap pada posisinya. Terkadang warnanya putih, terkadang warnanya hijau, warna-warni masih mudah berubah-ubah. Terkadang lalai, terkadang ingat. Terkadang menghadap kepada Allah, terkadang berpaling dari Allah. Terkadang memiliki semangat cinta yang besar kepada Allah, terkadang juga lalai dan bahkan kadang berat menjalankan perintah Allah. Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang juga sedih. Kadang-kadang ridha, kadang-kadang juga mengeluh. Terkadang dia taat, terkadang dia maksiat. Ini jiwa lawamah. Dan jiwa lawamah ini ada sebagian ulama mengatakan bahwa itulah di antara sifat dari jiwanya orang-orang beriman. Seperti kata Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri mengatakan innal mu'min la tarahu illa yalumu nafsahu daima. Sesungguhnya orang mukmin itu selalu mencela dirinya. Mencela bagaimana? Dia selalu menanyakan kepada dirinya, kenapa kamu berbuat ini? Kenapa kamu berbuat itu? Kenapa kamu tidak lakukan yang ini? Kenapa kamu tidak lakukan yang itu? Terus mencela dirinya. Kenapa kamu berbuat maksiat? Harusnya kamu taubat. Kenapa ada kesempatan beramal tidak kau amalkan? Terus dia mencela dirinya. Dan setiap manusia nanti di hari kiamat pasti mencela dirinya. Setiap manusia. Orang yang berlaku baik sekalipun dia akan mencela dirinya. Dia akan mengatakan, ya Allah, kenapa kebaikan anak cuma segini? Harusnya lebih. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari sebagian para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengatakan, andai kata ada manusia yang sejak dia lahir sampai meninggal dunia, misalnya umurnya 80 tahun atau 100 tahun, dia sujud berzikir kepada Allah sampai mati. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan menganggap remeh ibadahnya. Dia akan menganggap ibadahnya nggak ada artinya. Melihat dahsyatnya padang mahsyar, melihat hebatnya padang mahsyar. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka an-nafsul lawwamah ini, jiwa yang terus mencela dirinya ini, ada yang mencela dirinya dan memang tercela, ada yang mencela dirinya dan tidak tercela. Ada orang yang mencela dirinya dan memang tercela adalah jiwanya orang-orang yang zalim, jiwanya orang-orang yang fasik, yang mereka ini memperturutkan hawa nafsunya untuk taat, untuk berbuat maksiat. Maka dia akan terus dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dicela oleh malaikatnya, dan dirinya sendiri mencela dirinya. Dia menyesali, kenapa saya tidak beribadah, kenapa saya tidak beramal, tapi nanti penyesalan yang tidak ada artinya. Namun ada orang-orang yang mencela dirinya namun dia tidak tercela. Yaitu adalah orang-orang yang mencela dirinya karena kenapa ibadah ana cuma segini? Ya, harusnya bisa lebih. Ini tidak tercela. Ini adalah di antara sifat dan jiwanya orang-orang beriman. Dia terus menanyakan kepada dirinya agar ibadahnya terus ditambah, agar dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa jiwa yang satu ini akan membuat seseorang akan lupa daratan, lalai. Ya, orang yang tidak memiliki jiwa yang terus mencela dirinya, dia tidak akan terus introspeksi. Ini adalah alat agar seseorang bisa muhasabah, untuk menanyakan kepada dirinya, wahai jiwaku, kenapa ente melakukan ini? Ini dosa, ini ghibah, ini maksiat.
Kalau terus nggak taubat dari itu, kapan nanti taubatnya? Apa nunggu sakaratul maut? Bagaimana kalau lagi mengucapkan ini kemudian malaikat mencabut nyawamu? Bagaimana terus demikian, menanyakan kepada dirinya supaya dia bisa memperbaiki dirinya dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah jiwa al-ammarah bisu, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Jiwa yang mengajak kepada keburukan, ini jiwa yang tercela. Al-ammarah bisu, yang mengajak kepada keburukan. As-su itu keburukan. Ya, Allah sebutkan tentang hal ini di dalam surat Yusuf ayat 53. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, kan kajian-kajian kita ini sudah ada rekamannya sekarang. Iya kan? Jadi kalau misalnya ini tadi catatannya apa ya? Ayatnya kok nggak kecatat? Ya tinggal nyalain rekamannya. Benar kan? Jadi kalau misalnya ibu ini nggak kecatat, tadi ustadznya ngomongnya kecepetan nih, ya udah, nanti ada rekamannya yang bisa di-pause, diberhentikan. Ini apa? Misalnya kurang jelas, bisa dibalikin lagi, balik 10 detik sebelumnya. Ya, oh ini sudah jelas, dicepetin lagi 10 detik berikutnya. Ini alhamdulillah sudah ada rekamannya. Jadi kalau misalnya ternyata catatannya nggak kekejar, dengerin rekamannya. Ya, itu akan memberikan manfaat lebih baik bagi kita. Yusuf ayat 53. Ya, bagaimana seorang wanita yang pernah menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, setelah tuanya dia menyesal. Ya, dia mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak memperturutkan hawa nafsuku, karena sesungguhnya hawa nafsu ini sungguh mengajak kepada keburukan, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang memperturutkan hawa nafsunya, di awal dia memperturutkan hawa nafsunya, dia lupa. Tapi ketika lewat waktunya sekian lama, di saat itu dia baru sadar, ya Allah, menyesalnya ana dulu, kenapa ana dulu begitu. Ya, ini Imra'atul Aziz, wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia tua, dia mengatakan, ketika ditanya oleh sang raja, ketika sang raja ini mencari tahu siapa sih yang salah dulu ini, ya, apakah benar Yusuf yang dipenjara ini orang salah? Dipenjara sekian belas tahun, sekian puluh tahun dipenjara. Lama Nabi Yusuf dipenjara, belasan tahun. Ya, untuk sesuatu yang tidak salah alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf sabar. Dan Nabi Yusuf alaihissalam ketika mau dikeluarkan oleh raja ini, Nabi Yusuf mengatakan, tidak sembarangan kamu keluarkan saya. Coba tanya dulu siapa yang salah, saya atau mereka? Ya, kalau kita nggak peduli, biarin saya dianggap salah, yang penting keluar. Tapi Nabi Yusuf nggak, coba tanya dulu, coba. Maka ditanya lagi orang-orang yang nenek-nenek yang sudah jadi nenek-nenek ini ditanya, ya, dulu itu yang salah siapa? Maka mereka semua mengaku benar, yang salah itu kami. Yusuf nggak ada salahnya, kami hanya memperturutkan hawa nafsu kami pada waktu itu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak mau melepaskan, memperturutkan hawa nafsuku, karena sungguh hawa nafsu itu sungguh mengajak kepada keburukan, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Juga Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 21. An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Dan andai kata jika bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka Allah tidak akan mensucikan satupun dari kalian. Allah tidak akan mensucikan jiwa satupun dari kalian. Jika kita memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang suci, itu adalah karena Allah yang membersihkannya.
karena rahmatnya Allah, karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ingat doa yang selalu dibacakan oleh khatib ketika ceramah. Mereka mengatakan innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan keburukan dan jeleknya amal-amal perbuatan kita. Ini menunjukkan bahwa jiwa kita ini ada buruknya. Jiwa kita ini ada buruknya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita, tidak melindungi kita dari keburukan jiwa kita, sudah nggak tahu kemana kita ini. Ya, nggak tahu, sudah tersesat ke sana kemari, ke tempat-tempat dosa dan maksiat. Namun karena Allah melindungi kita, melindungi jiwa kita, melindungi diri kita dari dosa dan maksiat itu, melindungi kita dari jahatnya hawa nafsu kita, maka kita masih bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus meminta kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau selalu melindungi kita dari keburukan jiwa-jiwa kita dan jeleknya amal perbuatan kita. Amin ya Rabb. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini kita mengetahui bahwa masing-masing jiwa ini ada pada diri kita. Ini sifat, ya. Terkadang mutmainnah, terkadang lawamah, terkadang ammarah bisu. Ya. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Nah, dari sini kita pun mempelajari apa yang membuat jiwa itu menjadi mutmainnah. Apa yang membuat jiwa itu menjadi lawamah? Apa yang membuat jiwa itulah ammarah bisu, mengajak kepada keburukan. Oh, ternyata yang membuat jiwa itu tenang adalah ketika lagi dengar kajian, ketika ibadah, ketika sedang zikir, ya, ketika lagi jenguk orang sakit, ketika nolong orang, jiwa itu jadi tenang. Ya, nah yang seperti ini diperbanyak apa dipersedikit? Diperbanyak. Ya, memperbanyak kesempatan-kesempatan untuk membuat jiwa ini itu jadi tenang. Ya. Nah, terkadang kita ini pun ketika melakukan kebaikan-kebaikan, ya, jiwa yang mencela dirinya yang baik. Ya Allah, ana sedekah 1000 padahal bisa ngasih 2000. Ya. Ya Allah, ana hadir di majelis ilmu seminggu sekali padahal bisa 2 kali. Misalnya begitu. Ini adalah untuk, ya Allah, ternyata misalnya yang misalnya masih ada suaminya, ya Allah, kenapa anak kok sering membantah, melawan, padahal anak bisa turuti kemauannya, padahal taat kepada suami ini sebab masuk surga. Ya, ketika hal-hal itu dia terus mencela dirinya dengan tujuan untuk menjadi jiwa yang lebih baik, memiliki jiwa yang lebih baik. Kemudian kita sadar kapan jiwa ini amarah bisu, mengajak kepada keburukan. Ternyata ketika kita nyerempet dosa, di saat itu hati kita jadi lalai. Ya, ketika melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, jadi lalai. Ya, ketika misalnya datang ke acara gambusan, ya, udah nenek-nenek ikut joget, la haula wala quwata illa billah. Ya, ada seperti itu. Banyak. Kalau seperti itu ingat mati nggak? Hah? Kalau lagi gitu dicabut nyawanya oleh malaikat gimana? Hah? Terus orang insyaallah husnul khatimah. Ini nggak husnul khatimah itu. Ya. Lagi joget, la haula wala quwata illa billah, dicabut nyawanya oleh malaikat, suul khatimah. Ya, naudzubillah. Apa mau dibuat seperti itu? La haula wala quwata illa billah. Kalau tahu bahwa ternyata kondisi yang seperti ini, enggak ada orang lagi seperti itu ingat Allah, enggak ada. Hatta walaupun gambusannya isinya sholawatan. Ya. Mungkin gambusannya sholawatan Ustaz, tapi ingat Allah enggak waktu di gambusan ini? Enggak bakalan. Tidak bakalan ingat ngelihat yang cantik atau ngelihat yang ganteng, ngelihat yang ini, lupa akhirat. Sibuk dengan makanan, ngomentarin orang, ngomentari makanan, ngomentarin semuanya, dosa, ngumpulin dosa di sana. Ya, panen dosa. Kalau pulang dari sana coba dihitung dosanya. Ya Allah, tadi ngelihat ini, ya Allah, tadi ngomentarin makanan ini kurang enak, ngomentarin yang datang, ngomentarin ini, terus koleksi dosa. Ya, pulang dari acara yang seperti itu numpuk dosa.
An-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang mengajak kepada dosa dan keburukan. Di situ yang seperti ini diperbanyak atau dipersedikit? Harusnya stop. Ya, bukan lagi disedikitin, stop. Ya, ketaatan itu dilakukan semampunya, larangan atau maksiat itu stop, bukan semampunya. Ya, karena bisa jadi ketika dia melakukan larangan itu, di saat itu ajalnya datang. Gak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Nah, maksiat itu stop. Kalau sudah ada undangan-undangan model begini, coba tanya, ini kalau Anda datang, jiwa Anda bakal yang jadi yang mana nih? Iya. Kalau jiwanya mutmainnah, ini undangan baik nih, an-nafsul mutmainnah, kajian, majelis ilmu, mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kepada kematian, datang. Ya, kalau sudah ayo acaranya raksi-raksi, reuni di rumah makan mana, ngundang penyanyi, ngundang ini, karaoke, khalas, ma'assalamah sudah. Lebih baik gak kenal sama teman-teman begitu daripada tarik-tarikan bareng-bareng ke neraka. Ya, lebih baik stop, nggak kenal sama mereka. Lebih baik dekat dengan Allah sendirian dalam taat, lebih baik daripada berkumpul dengan teman-teman yang narik ke neraka. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jiwa yang tenang ini terus mengajak dia untuk, di samping ingat kepada Allah, selalu berupaya untuk menegakkan nilai-nilai tauhid. Menegakkan nilai-nilai tauhid ini, terus beramal soleh, terus bertakwa, terus tawakal, terus taubat, terus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mempersiapkan kematiannya. Ini jiwa yang tenang. Ajakannya malaikat mengajak orang untuk terus takwa, terus ingat Allah, terus ingat bahwa kamu bakal mati, terus ini dan sebagainya. Sedangkan syaitan menarik yang berikut, yang lainnya, narik untuk lalai dari Allah, ya, mengajak untuk berbuat dosa dan maksiat, lupa akan kematian. Terus ini jiwa an-nafsul ammarah bisu. Dan yang paling berat bagi jiwa yang tenang ini adalah, yang paling berat bagi mereka adalah terus berupaya berbuat ikhlas. Ini yang paling berat bagi jiwa yang tenang. Karena syaitan ini kalau melihat orang itu ahli taat, susah untuk diseret kepada dosa dan maksiat, susah untuk dibuat lalai, maka syaitan akan nunggangi dalam niat. Yang ditunggangi oleh syaitan niatnya, boleh biarin dia taat, tapi jangan sampai dia ikhlas. Ya, jangan sampai ikhlas. Maka akhirnya dia sibuk nyeritain amalnya. Alhamdulillah tadi habis sedekah 100.000. Ya, alhamdulillah semalam sholat 11 rakaat. Alhamdulillah ini hari ini sudah hatam 1 juz. Ya, dibuat tidak ikhlas. Ya, karena setan ini perampok jahat di dalam hati kita. Kalau dia nggak dapat dengan cara ini, dengan cara itu. Ya, dibuat kita ini tidak ikhlas di dalam beramal, supaya enggak selamat, supaya tidak selamat. Maka orang-orang saleh terdahulu, ya seperti misalnya Abu Darda pernah mengatakan, andai kata saya tahu ada ibadah 2 rakaat salat yang saya lakukan ini diterima oleh Allah, aku akan mensyukurinya dengan luar biasa. Itu lebih baik daripada dunia dan akhirat. Dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu seperti itu. Karena kita nggak tahu ibadah kita diterima atau tidak, maka terus upaya dia, apakah ikhlas, ibadah ini ikhlas atau tidak. Ya, nah ini perjuangannya orang-orang yang jiwanya tenang. Dia terus berupaya agar jiwanya ini terus ikhlas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ada peluang beramal, dia kejar. Ketika ada peluang untuk bertaubat, bergegas dia lakukan. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang jiwanya tenang,
mereka ini akan semakin tenang ketika dia menyadari bahwa dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena menuju kepada yang dicintainya. Setiap ada kebaikan yang membuat dia tahu, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah di antara doa beliau mengatakan, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidup ini tambahan untukku di dalam segala kebaikan. Kalau engkau beri kesempatan aku untuk hidup, ya Allah, jadikanlah hidup ini tambahan kebaikan untukku. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jika nanti engkau matikan, ya Allah, jadikanlah kematianku itu istirahatku dari segala keburukan. Ini adalah jiwa yang tenang. Baik jika dibuat hidup oleh Allah, itu adalah baik untuknya. Jika dimatikan oleh Allah, baik juga untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini silahkan jika ada yang mau ditanyakan dari yang disampaikan. Barakallahu fikum. Ustaz, saya dulu. Nah, silahkan Bu. Mengenai riba ya Ustaz. Bagaimana pinjaman itu kita dipakai modal jualan? Ya. Uang riba. Uang bank. Kita pinjam di bank. Kita misal punya toko. Haram hukumnya. Sama. Haram hukumnya, itu riba. Semua pinjaman yang ada untungnya riba. Ya. Semua pinjaman yang ada untungnya riba. Harus dipahami itu.